Shalom jemaat Tuhan, kita berjumpa lagi dalam renungan harian. Sekarang kita akan masuk ke dalam beda Injil dan moralitas. Seri menghidupi Injil dan menginjili hidup dari Sen Sejaya. Ini bab ke-8. Kita akan bersama-sama membaca dari Kejadian 6 ayat 8 sampai 9. Kejadian 6 ayat 8 sampai 9. Tetapi Nuh mendapat kasih karunia di mata Tuhan. Inilah riwayat Nuh. Nuh adalah seorang yang benar dan tidak bercerah di antara orang-orang sezamannya. Dan Nuh itu hidup bergaul dengan Allah. Nah, saudara, dalam film Nuh, yaitu judulnya Noah, di Hollywood keluarkan film Nuh ini 2014, dibintangi dengan Russell Crowe. Memang film ini banyak hal-hal yang tidak akurat, yang tidak mencerminkan apa yang dikatakan Alkitab. Namun kesalahan yang lebih berat dan serius dilakukan oleh mereka yang mengajar entah di atas mimbar ataupun di bawah mimbar. Berbahayanya seperti ini. Baik orang-orang di Hollywood maupun orang-orang yang cerita sekolah minggu ataupun di khotbah renungan ataupun di mimbar ibadah minggu, pengajaran mereka itu akhirnya berakhir seperti ini. Menyampaikan pesan moralitas sebagai berikut. Kita harus seperti Nuh, dicatat sebagai orang benar, tidak bercela pada zamannya. Luar biasa bukan? Nuh itu. Nah, mari saudara, kita bergaul seperti Nuh. Dekat dengan Tuhan. Jangan kita hidup seperti orang-orang lain di zamannya Nuh itu, yang hidupnya cenderung berbuat dosa, berbuat kejahatan. Ingat, kesalehan Nuh itulah yang membuat ia diselamatkan dari air bah. Ia dipilih Allah untuk menjalankan mandat ilahi untuk merestart dunia ini. Nah, saudara, pesan moralitas seperti itu sangat fatal, bisa melumpuhkan gereja. Bila setiap orang ibadah minggu mendengar pesan yang sama dengan tokoh moral yang berbeda, pesan moralitas itu akan menjalar seperti sel-sel kanker yang menggerogoti iman jemaat. Jadilah seperti Nuh. Jadilah seperti Abraham, jadilah seperti Musa, Daud, Daniel, Yeremia, Amos, Paulus, bahkan Yesus, seperti itu. Nah, setiap kali pesan tersebut disampaikan, kita akan dilanda perasaan takut, merasa inferior, ataupun minder. Wah, saya mah nggak bisa seperti Nuh. Saya jauh daripada Nuh. Ataupun ada orang-orang yang berkata demikian. Wah, minimal hidupku miriplah dengan Nuh. Tidak seperti orang-orang lain yang hidupnya berantakan, nggak ikut Tuhan secara serius seperti itu. Jadi ada kesombongan. Nah, saudara, ketakutan dan kesombongan adalah dua faktor yang menggerakkan dan menentukan kerohanian kita. Nah, kalau seperti ini, jemaat itu pulang gereja, mereka pikul kuk moralitas yang lebih berat dibanding sebelum mereka datang ke gereja. Jadi yang beban mereka bawa itu adalah, wah, saya harus halal, saya harus lebih bermoral, seperti itu. Masalahnya, semua pola ini terjadi dalam semua pelajaran moralitas di semua lingkup agama maupun di luar Kristen, seperti itu. Tidak hanya di dalam Kristen. Itulah inti ajaran dari berbagai guru, misalnya Dalai Lama, Oprah Winfrey, Maria Teguh, ataupun motivator yang lain. Anda tidak perlu datang ke gereja untuk mendapatkan pesan moralitas. Apalagi kalau kualitas pengkhotbahnya jauh di bawah tokoh-tokoh motivasi yang di YouTube, di TV. Kalau perlu moralitas, nggak perlu ke gereja. Jadi, saudara, apa ukurannya? Barometer sederhana tetapi akurat untuk menilai apakah khotbah mimbar gereja adalah khotbah moralitas adalah pertanyaan berikut. Apakah pesan khotbah tersebut dapat saya juga dengar di luar Kristen? Nah, kalau inti khotbah itu, pesan khotbah itu mirip-mirip ataupun kita bisa dapatkan di luar gereja. Dengan kata lain, tidak ada keunikan Injil
yang bisa disampaikan dalam pesan utama khotbah tersebut. Khotbah tersebut hampir pasti adalah khotbah moralitas. Nah, saudara, apa yang harus gereja kerjakan? Apa yang kita harus kerjakan? Nah, saudara, dibenarkan oleh kasih karunia. Itulah yang kita beritakan. Nah, saudara, pahlawan iman dalam kisah Nuh bukanlah Nuh sendiri. Salah kaprah kalau kita diajar bahwa seluruh dunia ini dipenuhi manusia jahat, hanya Nuh yang baik, maka Allah menyelamatkan dia. Itu salah. Nuh adalah orang berdosa. Dia rentan terhadap keinginan daging, dia rentan dengan dunia ataupun iblis. Lihat, setelah air bah itu dia mempersembahkan korban. Pasal 8 ayat 20. Tapi tak lama kemudian dia ditemukan mabuk dalam kondisi telanjang. Pasal 9 ayat 21. Pahlawan iman yang juga pemabuk telanjang. Nah, saudara, kisah Nuh itu menunjuk kepada Kristus. Demikian pula kisah Abraham, Musa, Daud, dan seterusnya. Kunci mengerti kisah Nuh adalah Kristus. Di pasal 6 ayat 8. Ayat 8 perlu dibaca sebelum ayat 9. Tetapi Nuh mendapat kasih karunia di mata Tuhan. Inilah riwayat Nuh. Nuh adalah seorang yang benar dan tidak bercela di antara orang-orang sezamannya. Dan Nuh itu hidup bergaul dengan Allah. Dalam ayat tersebut, frasa kasih karunia muncul pertama kalinya dalam Alkitab. Mengapa Nuh disebut orang benar? Karena ia mendapat kasih karunia Allah. Bukan karena ia bermoral. Bahkan bukan karena ia memiliki bibit moral yang baik. Tetapi karena di dalam dunia yang syarat dengan dosa, Allah dengan kedaulatannya memilih Nuh supaya Nuh tidak dihukum setimpal dengan dosanya. Melainkan ia menyatakan kasih karunia-Nya. Ia disebut orang benar. Nuh disebut orang benar karena dibenarkan oleh Allah. Keselamatan dari Allah dari zaman ke zaman selalu sama. Kasih karunia-Nya yang berdaulat turun kepada orang berdosa. Diterima dengan iman, itulah sebabnya orang berdosa dibenarkan di hadapan Allah. Tidak ada yang spesial tentang Nuh. Ia percaya kepada Allah. Ia beriman kepada Allah. Ia dipilih oleh Allah dan dia selamatkan oleh Allah. Nah, saudara, itu yang pertama, dibenarkan oleh kasih karunia. Kemudian yang kedua adalah Yesus adalah bahtera yang menyelamatkan. Ketika Darren Aronofsky, sutradara film Noah 2014 itu ditanya, "Mengapa kamu produksi film ini?" Sutradara itu menjawab demikian, "Aku ingat waktu kecil itu, aku ketakutan mendengar cerita itu. Bagaimana kalau aku tidak cukup saleh, bisa naik ke bahtera? Aku punya dosa. Apa aku bisa naik ke atasnya? Siapakah yang layak naik ke sana?" Nah, saudara, kita nggak tahu apa pergumulan selanjutnya dari sutradara ini. Tapi apa yang dia ungkapkan itu jelas, bahwa ada ketakutan. Apakah layak diterima oleh Allah? Seperti Nuh bisa naik bahtera itu. Saya yakin kita nggak layak. Nuh pun tidak layak. Kita dilayakkan, diterima karena Yesus Kristus. Bahtera itu menunjuk kepada Yesus Kristus. Yesus Kristus tenggelam dalam derasnya air bah kemarahan Allah atas dosa manusia, supaya kita bisa diselamatkan dari dosa. Nuh menunjuk kepada Yesus. Sama seperti Nuh keluar dari bahtera itu memulai ciptaan yang baru, demikian pula Yesus bangkit dari kematian, memulai umat yang baru, yaitu gerejanya. Nah, saudara, kalau Nuh yang pemahamannya terbatas tentang Allah, lalu ia berespon dengan ketaatan, dengan percaya menjalankan mandat Allah, bukankah seharusnya kita yang sudah mengerti keseluruhan Injil, kitab suci, dari perjanjian lama sampai perjanjian baru, dan banyak sekali sumber-sumber yang menolong kita mengerti, bukankah kita harusnya hidup lebih serius untuk Kristus, percaya dan menaati Kristus, mengikut Dia dengan setia.
Kiranya Tuhan boleh menolong kita, mengingatkan kita, apa bedanya bermoral dan berinjil. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur buat kebenaran firman-Mu pada hari ini. Supaya kami Tuhan diingatkan Tuhan. Bukan karena kelayakan kami, tetapi karena kasih karunia-Mu Tuhan. Dan karena Engkau sendiri yang telah rela mati bagi kami, menebus kami, dan mau memproses kami Tuhan. Untuk menjadi serupa dengan Engkau. Untuk layak, terus dikuduskan, terus disucikan, terus berjalan dalam kebenaran firman-Mu. Tolong kami Tuhan, mampukan kami, dan ajar kami terus mendekat kepada Engkau. Dan bergaul dengan Engkau ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, inilah doa kami. Kami bersyukur dan berdoa dalam nama-Mu. Amin.